Jadi begitu kayak udah tobat bang, udah bau tanah, udah jangan ribet. Ayo kagak percaya, ente mursyid. Nah itu tadi. Ya kalau seperti ini ya kayaknya Tengku Muda Kori itu sudah nggak ada canggungnya mengatakan hal seperti itu kepada Kiai Yusuf. Padahal Kiai Yusuf itu ada di tim mereka. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jalanallahu wa iyyakum ahli sa'adah wa ahli manfa'ah fi dini wa dunya wal akhirah. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat SSD Channel sekalian, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dijauhkan dari bala musibah, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, keluarganya senantiasa sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah. Dan semoga semuanya tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam memberi manfaat kepada sesama. Insyaallah akan membawa kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kabar yang bagi kami harus patut mensyukurinya. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal fi makrillahi ta'ala. Alhamdulillah kami bersyukur atas kejadian yang mana ini adalah skenario Allah, pertolongan Allah alal haq, untuk sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Mulai dari tadi malam sebenarnya sudah mendengar sebuah cekcok ya antara mereka, kalau bahasa saya begundal nasab, tim begundal nasab ini akhirnya ada lagi mereka yang cekcok di antara mereka ya. Sebelumnya mari kita baca sholawat untuk meluapkan rasa syukur kita tentang mulai lagi rungkatnya mereka. Timnya sudah mulai rungkat lagi setelah dulu-dulunya itu banyak yang rungkat. Untuk meluapkan rasa syukur ini, marilah kita membaca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini بالظالم وأخرجنا من بين سالم وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa qallil addahum waj'alhum fil ghabirin. Amin. Dengan bersalawat, semoga orang-orang yang zalim, orang-orang yang berkumpul dalam sebuah tujuan kezaliman, semoga Allah mensibukkan mereka dengan mereka sendiri, orang-orang yang zalim, dan kita dikeluarkan, dimenangkan oleh Allah sebagai orang-orang yang selamat. Semoga mereka Allah hancurkan, semoga jumlah mereka sedikit demi sedikit Allah kurangi, dan semoga Allah mencerai-beraikan kelompok mereka, dan akhirnya tujuan mereka tidak bisa tercapai. Hal ini saya sampaikan kepada kelompok-kelompok yang menggugat, yang membatalkan, yang memfitnah para habaib. Semoga mereka semuanya
Jika masih ada harapan baik dalam diri mereka, semoga mereka diberi hidayah oleh Allah dan diberi jalan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Jika tidak, semoga Allah hancurkan. Semoga Allah hancurkan persatuan mereka. Allah sibukkan mereka dengan menzalimi, dengan cakar-cakaran di antara mereka. Dan tujuan mereka semoga tidak bisa tercapai. Sehubungan dengan ini, mulai dari tadi malam sebenarnya saya sudah mendengar, cuma lihat thumbnail video, wah ini ada masalah. Ini di kelompok mereka, di kelompok Begundal Nasab ini. Baru saya buka pagi tadi, ternyata betul ada dalam kelompok mereka ini ada 2 orang atau bahkan 3 orang, 4 orang yang berseteru lagi. Setelah sebelumnya, ya, dulu ada alhamdulillah Kiai Haji Ali Badri, beliau dituntun oleh Allah keluar dari kelompok Begundal Nasab ini. Setelah itu alhamdulillah Al-Mukarram Kiai Hanan juga keluar dari kelompok ini karena sudah tercium aroma bukan betul-betul memperjuangkan sesuatu yang benar, tapi sudah ada sebuah misi-misi, sebuah ada tendensi yang kurang baik dalam tujuan mereka. Makanya jika yang hatinya yang memang itu ada kebaikan dan ditolong oleh Allah, pasti akan keluar. Jika tidak, mereka akan berseteru di antara mereka sendiri. Setelah itu ada lagi Gus Arya. Gus Arya juga keluar. Semoga Gus Arya terus menjadi mendapatkan jalan yang baik, ya, jalan yang lurus dengan mencintai Habib Lutfi, walaupun menurut hemat kami ya masih nanggung juga, tapi lumayan lah sudah keluar dari kelompok begundal-begundal ini. Dan sekarang ada nama di situ yang berseteru, ada Tengku Kori. Nah, ini kalau misalnya Tengku Kori ini orangnya bagus, memang orangnya itu nggak begitu terikat dengan mereka, tidak mau ditekan, tidak mau mengikuti skenario yang kurang baik di antara Begundal Nasab. Tengku Mudakori ini mempunyai lapangan yang sangat luas daripada mereka sebenarnya. Akhirnya kalau bahasa dalam channel, kayaknya tadi ada channelnya siapa itu nanti saya putarkan, itu kemarin juga saya ada di hadapan saya di Malang, dia itu memang sebenarnya YouTuber lah ya, cuma YouTuber di pihak mereka, ya, selalu hanya bagian untuk mendokumentasi, untuk syuting, untuk mengkonten, ya. Dia mengatakan Tengku Mudakori ini tidak beradab. Dia itu memang sudah gaya bicaranya seperti itu. Dan dia memang menguasai lapangan sebenarnya daripada mereka-mereka itu. Nah, Tengku Mudakori ini akhirnya berselisih dengan Kiai Yusuf. Ya. Ya, mungkin beliau memang di Banten sebagai Kiai Toreko. Cuma ya namanya Kiai Toreko kan juga seharusnya kita mengkritik juga. Masa Kiai Toreko membuat kontennya yang seperti itu. Apalagi pernah ada dikontenkan, ya Jibril, itu minta uang, gitu kan. Ya kurang etis juga lah ya. Kita juga bertoreko. Kita juga bertoreko Kodriya Naksaban, dia juga mulai dari pondok pesantren juga. Gak ada yang begitu-begitu juga. Kalau masalah membaca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah itu ya memang lumrah biasa. Tengku Mudakori memang kemungkinan nggak pernah mengikuti seperti itu. Akhirnya mereka cekcok, akhirnya saling mengeluarkan aib mereka sendiri-sendiri, bahkan mengeluarkan aib yang ada dalam kelompok mereka. Masalah uang, masalah kedudukan, masalah iuran, bahkan masalah Laskar Sabilillah yang mereka bentuk sudah mereka ungkap. Ada iuran sekian juta, ada sampai mengungkit uang transport bis, Masya Allah. Ini ya, kita bukan senang, bukan menertawakan, tapi ya Allah, inilah jalan Allah untuk membuka sebuah kebenaran. Jadi
setelah ini ya, feeling saya setelah ini masih ada dan akan berlanjut. Apalagi ini doa-doa ini, insya Allah ini doa yang dikabulkan oleh Allah dalam hal sulu, supaya menyelamatkan umat Islam dari makar-makarnya orang-orang yang zalim. Setelah itu ada lagi yang menanggapi, yaitu Mbah Dowi. Mbah Dowi malah mau membongkar mulai dari awal. Pokoknya sesuatu yang jelek, sesuatu yang diawali dengan iri dan dengki dan dilakukan dengan visi yang mencaci maki, yang menfitnah, yang mereka hanya saja membungkus dengan kata-kata pribumi, kata-kata dzurriyyah wali songo. Ini yang mungkin masih membungkus mereka, masih dianggap oleh masyarakat. Andaikan mereka tidak memakai ini, ya mereka dari cara-caranya saja orang sudah muak, orang itu sudah sebenarnya gregetan. Andaikan bukan negara hukum, mungkin mereka sudah digerutuk orang satu persatu ya. Selain negara hukum, dan mereka mengatakan atas nama ilmu, atas nama ilmiah, itu yang masih ada yang terpancing, ada yang masih membela. Sebenarnya muak kalau melihat sepak terjang mereka. Ya coba ini biar tidak dikatakan sebuah framing atau fitnah, sedikit kita lihat dari channel yang mengungkap hal ini, yaitu dari, insya Allah namanya kalau nggak salah ini Bapak Hadi. Saya itu jelas ada di depan saya saat di Malang itu. Dia cuma sibuk ngonten ya, tapi di sini memang dia bagian untuk mempublikasikan. Kita dengarkan. Satu tiga yang memang menurut saya sudah tidak punya adab lagi. Oke, dalam diskusi iya, kita bebas mengutarakan apa pendapat kita. Tapi ya ini kan di wilayah Jawa ya, ya harusnya tahu yang namanya adab. Itu penting. Bagaimanapun pinternya kita, bagaimanapun kejeniusan kita dalam berpikir dan punya kapasitas, tapi tetap kalau kita berbicara, pertama orang dalam channel AWK channel ini ya mengatakan bahwa Tengku Mudakori ini tidak beradab di Jawa. Ya karena dia mungkin juga kurang mengenal Tengku Mudakori. Tengku Mudakori ini itu memang bukan orang Jawa, jadi itu jangan dipermasalahkan. Ya, ya memang gayanya sudah seperti itu, logatnya juga. Kita teruskan. pada orang yang lebih tua. Masih begitu Pak, udah tobat Bang, udah bau tanah. Udah jangan ribet. Ayo kagak percaya. Ente mursyid. Nah itu tadi. Ya kalau seperti ini ya kayaknya Tengku Mudakori itu sudah nggak ada canggungnya mengatakan hal seperti itu kepada Kiai Yusuf. Padahal Kiai Yusuf itu ada di tim mereka kok. Kayak mengatakan kepada Gus Arya saat Tengku Mudakori ini bertengkar dengan Gus Arya. Ya ini lihat nanti sendiri channelnya ya. Ikuti sampai selesai. Ya, semoga semuanya ini mereka semakin hancur, mereka semakin sibuk dengan zolimi dengan tim mereka sendiri, akhirnya mereka sudah tidak bisa untuk melanjutkan misi mereka untuk menghancurkan habaib di Indonesia. Karena target mereka menghancurkan habaib, menghancurkan Robitoh Alawiyah, bahkan menutup Robitoh Alawiyah. Bahkan ada yang ekstrim lagi untuk mengusir para habaib ke negeri Yaman. Nah, ini mereka sudah brutal-brutal seperti ini. Ya semoga Allah lah yang mengatur semuanya gitu ya. Dan setelah ini masih ada lagi, pasti masih ada lagi mereka yang saling bertengkar di antara mereka.
karena sudah terendus selama ada di Surabaya dan di Malang, ada beberapa yang sudah mulai tidak ikut. Sudah mulai si Syarifuddin sudah mulai tidak terlihat. Gus Abbas sudah tidak terlihat. Ada beberapa yang sudah tidak terlihat di nah, ini ada sinyal-sinyal mereka ini sudah ada keretakan sebenarnya. Ya, kita lihatlah. Kita sambil terus berdoa, Allahumma batis syamlahum wa farriq jam'ahum wa ghalil adahum waj'alhum fil ghabirin. Ya. Mungkin ini yang pada tanggal 7 ini yang dapat Fakih sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mencintai para habaib, menghormati para habaib dan juga para ulama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.